Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakia Tunisa. Nama saya Dwi Ramadhani. Nama saya Hanafi. Nama saya Jessica Utapea. Di sini kita akan membahas analisa fundamental PT Japa Kompet Indonesia. Yang mana di sini kita tidak untuk merekomendasikan teman-teman investor, tapi di sini kita hanya mereferensikan bagaimana analisa saham dari PT Japa Kompet Indonesia tersebut. Baik, sebelum kita menganalisa saham Java milik PT Java Kompet Indonesia, baiknya kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana profil singkat dari PT Java. PT Java Kompet Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan pakan ternak terbesar di Indonesia. Bergerak di sektor basic industry and chemical. Perusahaan dengan kode saham JPFA ini sudah memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia mencapai hampir 50 tahun. Hal ini yang menjadikan Java memiliki fokus pada R&D teknologi pakan, nutrisi, hingga kesehatan ternak. Produk dari Java sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu diantaranya yang pertama produk poultry yang meliputi pakan ternak ayam, DOC ayam boiler, customer and technical service, perlengkapan peternakan, pencegahan penyakit ayam boiler komersial, hingga produk karkas ayam. Untuk produk yang kedua, PT Java adalah aquaculture yang meliputi aquafeed, breeding, Java Prime Seafood, customer technical service, tilapia, dan eel. Di produk yang ketiga yaitu ada beef cattle yang meliputi Santori produsen daging olahan. Java sendiri didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory dan produk utamanya adalah kopra pellet. Prospek dari PT Java. Perlu teman-teman ketahui, saingan terbesar PT Java saat ini adalah PT Malindo. Terlihat pada grafik di bawah ini, bahwasannya pada tahun 2021, PT Java Kompet Indonesia bersaing ketat dengan perusahaan Malindo, perusahaan Sel Jedang Superfeed, dan Wonokoyo Jaya Group, dengan pendapatan peringkat penjualan tertinggi dengan perolehan poin 18,4%. Segmen dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut, yang artinya segmen pakan ternak masih menjadi penopang utama pendapatan PT Java, termasuk penjualan antar segmen, dengan kontribusi sebesar 28.366 miliar. Diikuti oleh segmen peternakan komersial dengan kontribusi sebesar 20.361 miliar. Ada lima segmen dari perusahaan PT Java. Yang pertama peternakan komersial, yang kedua pakan ternak, yang ketiga pembibitan ayam, yang keempat budidaya perairan, dan yang kelima perdagangan dan lain-lain. Pada peternakan komersial serta pengolahan hasil ternak sebesar 20.361 miliar, naik 30% dari sebelumnya 15.625 miliar. Pada pendapatan pakan ternak 28.366 miliar, naik 34% dari 21.148. Pada pembibitan ayam sebesar 6.895 miliar, naik 29% dari 5.313 miliar. Pada budidaya perairan, pendapatan perdagangan dan lain-lain 3.443 miliar, naik 38% dari 2.477 miliar. Dan pada perdagangan dan lain-lain, pendapatan perdagangan dan lain-lain 3.443 miliar, naik 38% dari 2.477 miliar. Analisa perbandingan antara PT Jatva dan PT Malindo dapat diukur berdasarkan perhitungan CAPEX sebagai berikut. PT Jatva pada tahun 2021, CAPEX-nya sebesar 2.525.308 dibagi dengan penjualan sebesar 45.725.824, hasilnya sama dengan 0,05%. Sedangkan PT Malindo,
CAPEX-nya sebesar 333.046.270 dibagi dengan penjualan sebesar 9.130.618.395, hasilnya sama dengan 0,03%. Rasio CAPEX terhadap pendapatan PT Jatva sebesar 5%, artinya dari belanja modal yang sudah dikeluarkan, sementara rasio CAPEX terhadap pendapatan PT Malindo sebesar 3%. Artinya, PT Jatva lebih unggul dalam penjualan dibandingkan dengan PT Malindo. Jadi, PT Jatva mempunyai keunggulan bersaing yang lebih baik dibandingkan PT Malindo. Analisa keuangan ROE. Laba bersih sebesar 2.130.896 dibagi dengan ekuitas sebesar 13.102.710 sama dengan 0,16%. Net profit margin sama dengan laba bersih sebesar 2.130.896 dibagi dengan penjualan sebesar 45.725.824, hasilnya sama dengan 0,004%. Total aset turnover sama dengan penjualan sebesar 45.725.824 dibagi dengan aset sebesar 28.589.656 sama dengan 1,59%. Leverage sama dengan aset sebesar 28.589.656 dibagi dengan ekuitas sebesar 13.102.710, hasilnya sama dengan 2,18%. Dari segi analisa due point terlihat bahwa PT Jatva memiliki leverage lebih besar dibanding dengan net profit margin dan aset turnover. Artinya, PT Jatva memiliki kontribusi utang lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Valuasi saham. Free cash flow sama dengan operating cash flow dikurang capital expenditure. Free cash flow pada tahun 2021 sama dengan 701.246 dikurang 55.037 dikurang 32.310 dikurang 22.619 sama dengan 591.280. Net debt sama dengan total debt dikurang cash. Cashnya sebesar 1.085.116, total debt sama dengan 2.032.601, maka net debt level sama dengan 2.032.601 dikurang 1.085.116 sama dengan 947.485. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung harga wajar saham PT Jatva. Metode yang saya gunakan kali ini adalah DCF, Discount Cash Flow. Untuk menentukan harga saham PT Jatva sendiri, kita memerlukan beberapa data sebagai berikut. Oke, di sini saya sudah memiliki tabel yang berisi data-data untuk menghitung harga wajar saham. Yang pertama ada Base FCF atau Base Free Cash Flow. Data tersebut diambil dari 3 tahun terakhir masa pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedua, kita memerlukan Net Debit Level yang didapat dari hasil perhitungan valuasi saham. Yang ketiga di sini ada Share Outstanding. Kalian bisa cari ini di IDX.co ID. Nanti kalian bisa ke data pasar, lalu ke daftar saham, dan kalian pilih kode saham. Dan yang terakhir, kita akan menentukan Intrinsic Value per Share atau per lembar saham yang kita dapatkan dari perhitungan Total Present Value dikurang Net Debit lalu dibagi Share Outstanding, maka akan ketemulah hasil dari Intrinsic Value. Berdasarkan dari perhitungan harga wajar saham ini, menggunakan metode DCF, bahwa harga wajar saham dari PT Jatva adalah 1.740 per lembar. Terima kasih.